yang dia rencanakan dan ingin dia lakukan saat bertemu kamu. Perlu diingat karena ini energi general ya, sifatnya menyangkut energi yang sangat luas, jadi bisa resonate, bisa tidak. Bagi kamu yang rasa dengan ini nggak resonate buat kamu, jangan dipaksakan, berarti energi ini untuk orang lain bukan untuk kamu ya. Dan pastinya apapun yang terjadi ya, semuanya kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya ya. Oke. Yang dia rencanakan dan ingin dia lakukan saat bertemu kamu. Kita lihat ya. Kok aku tuh ngerasa ya, seseorang orang ini dia gitu ya. Aku merasa dia punya rencana sesuatu yang dia sembunyikan di belakang kamu. Karena saat ini kamu sama dia sedang ngebek-bekan ya. Kamu sama dia sedang nggak komunikasi, sedang saling diam, terjebak dalam situasi silent treatment yang membuat sejatinya antara kamu dan dia ini sebenarnya sama-sama merasa kehilangan atau sama-sama saling merindukan. Tapi berhubung kamu dan dia sama-sama memiliki rasa gengsi yang sangat besar, sampai pada akhirnya ya, mungkin di malam ini sekarang kamu dan dia ini sama sekali ya tidak terkoneksi gitu. Jangan dikira dia baik-baik saja, karena tanpa kamu aku ngerasa hidup dia terasa hampa. Karena ya mungkin biasanya di momen-momen seperti ini ya, kamu tuh selalu intens menghubungi dia, kamu tuh selalu intens merhatiin dia ya, kamu selalu ngasih attention, perhatian terhadap dirinya dia. Tapi di saat kamu sedang tidak tegur sapa atau silent treatment ya, aku ngerasa dia sepertinya mulai gelagapan ya. Dia ngerasa bingung, gak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia sebenarnya kangen sama kamu, tapi dia sadar bahwa ya dia ini masih memprioritaskan rasa gengsi dia, seperti itu. Terus memang ya, menjalin hubungan sama dia ini layaknya naik roller coaster, karena ya kamu berdealing dengan seseorang yang menurut aku tuh sikap dia nggak bisa ngimbangin kamu, sikap dia kurang dewasa. Kamu orangnya dewasa dan bijaksana, sedangkan dia ini tipikal orang yang kekanak-kanakan dan suka dimanja. Jadi ya memang tantangannya besar bagaikan naik roller coaster gitu ya. Tapi percayalah ya, apapun yang terjadi, orang ini dia nggak bisa jauh dari kehidupan kamu. Dan aku melihat ya, ada hal yang dia rencanakan, yang dia sembunyikan ya, tanpa kamu sadari di mana hal itu ya. Sepertinya beberapa di antara mereka ini ingin meminta maaf kepada kamu, ingin menunjukkan rasa penyesalan dia untuk mendapatkan hati kamu kembali gitu. Karena sebenarnya dia tahu kok kunci kelemahan kamu tuh seperti apa. Makanya ya pantesan kamu tuh nggak bisa marah sama dia. Sekalipun marah ya pasti ujung-ujungnya ketawa. Kayak gitu ya, karena nggak tahu kenapa gitu. Kamu tuh tipikal orang yang selalu nggak bisa dibuat marah sama dia, meskipun ya dia melakukan kesalahan besar, melakukan dosa besar, tapi kamu selalu memaklumi kesalahannya. Tapi berbeda ya, seandainya kamu yang melakukan kesalahan, pasti dia orangnya nggak terima. Nggak adil sih, tapi gimana lagi, orang namanya udah cinta ya. Kita cek lagi di sini ada energi apa ya, yang dia rencanakan dan ingin dia lakukan saat bertemu kamu. Lagi-lagi menghampiri ya, dimana ada seseorang yang akan menghampiri kamu dalam waktu dekat ya, dimana tujuannya itu untuk menjelaskan, untuk mencari pencerahan ya. Dia memiliki tujuan ya, dimana tujuannya dia itu sebenarnya cuma satu ya. Dia ingin meluruskan hubungan ini ya, karena dia nggak ingin terus-terusan berkonflik dengan kamu gitu. Karena kan ya aku melihat kunci kebahagiaan dia itu ada di tangan kamu gitu ya. Kunci kebahagiaan dia yang sesungguhnya itu ada di dalam diri kamu, seperti itu. Terus aku tuh juga ngelihat ya, beberapa di antara mereka ini sebenarnya ya, mereka ini kayak seolah-olah di awal ya kayak bisa hidup tanpa kamu, tapi pada kenyataannya tidak. Ya buktinya aja, mungkin di saat kamu dan dia tidak berkomunikasi, dia ini orang yang paling sibuk mencari info-info tentang diri kamu ya. Dia pakai fake account lah ya, dia stalkingin kamu lah gitu ya. Sebenarnya
Tujuannya cuma satu, ingin mengetahui apa yang kamu lakukan gitu. Dia merasa cemas, merasa khawatir gitu ya, takut apabila kamu dimiliki oleh orang lain. Seperti itu. Wow, menarik ya, karena di sini ada kartu The Empress ya. Jadi aku tuh ngerasa ya, di sini ada seseorang yang ketika dia ingin bertemu kamu, dia ingin peluk hangat diri kamu, gitu ya. Bukan karena dia bergairah ya sama kamu, ya mungkin itu salah satunya. Bukan karena dia nafsu aja sama kamu. Ini aku tutup ya, karena agak vulgar. Tapi ya karena di sini ada rasa kerinduan yang sepertinya tidak tertahankan dari dia. Makanya ya dia selalu berfantasi, membayangkan ya diri kamu tuh selalu ada di dalam pikirannya gitu ya. Makanya jika dia ketemu kamu secara langsung ya, dia ingin langsung ya peluk kamu, peluk hangat diri kamu. Ya belai rambut kamu, mungkin dia menciummu ya, mencumbu dirimu. Karena memang saya merasa kamu ini berdiri dengan seseorang yang menurut aku tuh memiliki hasrat yang sangat besar gitu. Ditambah ya, kamu tuh memiliki sisi kelebihan ya, sisi kelebihan yang gak dimiliki oleh orang lain, yang membuat kamu di mata dia semakin menarik ya. Mungkin kamu aduhai ya, mungkin kamu aduhai, semlohai gitu. Makanya membuat dia tuh makin tertarik. Intinya ya, dia dengar suara kamu aja udah bikin dia seperti itu loh, keliengan ya. Udah bikin dia makin berhasrat gitu. Gimana ya seandainya dia ketemu kamu secara langsung? Wow. Terus kita cek lagi di sini. Dan di sini saya melihat ya, ini ada juga seseorang yang sepertinya saat dia ketemu kamu, dia meminta bantuan dari kamu gitu. Entah karena dia kebiasaan, atau memang itu passionnya dia, atau mungkin orang ini tuh dia suka baik-baikin kamu, romantisin kamu ya, di saat dia membutuhkan bantuan dari kamu. Tapi ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan dari hidupmu, terkadang orang seperti ini tuh dia suka berubah, suka ke settingan awal ya, dengan sikap cueknya, dengan gak pedulinya dia ya, dengan kurang tanggung jawabnya dia terhadap hubungan ini gitu. Tapi di saat dia baik-baikin kamu, di saat dia romantisin kamu, di saat dia panggil-panggil kamu sayang, itu tandanya ada sesuatu yang dia butuhkan dari hidupmu. Entah materi, entah kenikmatan, atau mungkin dia butuh hiburan dari kamu, seperti itu. Karena di sini ada seseorang tuh yang dia hobinya suka datang dan pergi ya. Dalam kehidupan kamu dia datang di saat dia butuh kamu aja gitu. Tapi ketika dia udah mendapatkan apa yang dia miliki dari kamu, ya udah, dia kembali ke settingan awal ya. Tiba-tiba dia ghostingin kamu, tiba-tiba dia hari ini kamu chat ya, 4 hari baru bales. Ya sebel sih ya, sebel bete gitu menghadapi seseorang yang seperti ini. Tapi gimana lagi ya. Terus aku juga ngelihat ya, mungkin ada beberapa di antara kamu tuh yang saat ini sebenarnya hubungannya sedang backstreet ya. Mungkin bagi kamu yang saat ini sedang menjalani kisah cinta terlarang, hubungan cinta segitiga, hubungan cinta bersegi-segi dan lain sebagainya ya. Di sini ada seseorang yang merindukan kamu karena sudah cukup lama sepertinya kalian jarang ketemu ya. Karena hubungan kalian ini kan hubungan yang sangat beresiko, hubungan yang penuh dengan rintangan ya, hubungan yang penuh dengan kehati-hatian. Karena memang pada saat kemarin ya, dia masih belum ada waktu untuk menemui kamu karena mungkin alasan tertentu ya. Entah dia takut ketahuan lah. Dan di sini tuh hasratnya benar-benar wow ya, tak terbendung lagi. Terus aku ngelihat ya, di sini ada seseorang yang sepertinya ada drama yang dia rencanakan ya, dimana dia ini tipikal orang yang gak jelas gitu loh ya. Jadi kayak pusing-pusing sendiri gitu. Harusnya kan kamu yang marah, tapi ini enggak gitu ya.
dia juga marah sama kamu gitu. Jadinya kan aneh gitu. Dia yang berulah bikin kamu merasa marah, tapi ujung-ujungnya dia cuekin kamu. Ujung-ujungnya dia buang muka ya sama kamu. Dan di sini aku juga lihat gitu ya. Dia sepertinya dendam gitu. Karena orang ini tuh orang yang sebenarnya nggak bisa disentil. Orang yang nggak bisa disentil banget gitu ya. Jadi ketika kamu cuekin dia, dia bakal balas cuekin kamu. Ya, ketika kamu kompor-komporin dia, dia bakal kompor-komporin kamu gitu. Manas-manasin. Kerjanya seperti itu. Terus gara-gara dia tuh kamu tuh sampai nggak bisa fokus kerja loh. Ya. Kamu tuh sampai dipenuhi dengan banyak sekali pikiran yang tidak bisa kamu utarakan, karena sejatinya kamu tuh tipikal orang yang nggak suka gitu ya berkonflik sama siapapun, termasuk ya dia pasangan kamu nggak bisa seperti itu. Kamu akan bete, kamu akan capek. Terus dan di sini ada juga ya seseorang yang sepertinya ingin menepati janji dia saat dia ketemu sama kamu. Ya, entahlah janji apa itu. Mungkin ya dia janji ingin nemuin kamu, ya. Mungkin dia ingin menepati janji ya, karena dia pernah menjanjikan sesuatu gitu ya, entah ngasih barang, entah mungkin ngajakin kamu pergi ke suatu tempat, atau mungkin janji ketemu gitu. Karena di sini aku melihat ada seseorang yang saat dia bertemu kamu, dia ingin menepati janji dia. Ini lebih ke arah kuat ya, energinya energi pertemuan sih. Karena saya melihat orang ini sepertinya sudah cukup lama merencanakan pertemuan dengan kamu, ya, merencanakan sebuah pertemuan dengan kamu, tapi gagal terus. Sampai-sampai kayak kamu tuh berpikir negatif tentang dia. Apakah orang ini tuh sebenarnya niat gak sih gitu ya menjadi hubungan sama aku? Kok kayaknya aku ini dipermainkan gitu. Kamu tuh udah berulang kali bikin alasan gitu ya di saat hari H, ya, di saat hari ketemunya. Kamu selalu gak bisa dengan alasan pekerjaan, alasan ini, alasan itu, sehingga membuat diri kamu tuh kayak ngerasa ragu, membuat diri kamu tuh rasanya ingin mundur dari drama kehidupan percintaan ini gitu. Tapi sebenarnya saya merasa beberapa di antara kamu memang berdiri dengan seseorang yang cukup memiliki jam terbang kesibukan yang sangat tinggi. Kamu berdiri dengan orang yang gak sembarangan ya, mungkin orang yang sangat berpengaruh, sehingga ya dia gak bisa setiap saat untuk bisa datang menemui kamu kalau tidak benar-benar jadwal dia kosong. Seperti itu. Aku agak flu guys. Dan di sini aku juga lihat ya, ada di antara kamu tuh yang sebenarnya kayak ngerasa kena prank sama dia. Ya, ngerasa kena prank sama dia karena di antara kamu tuh ada yang pernah dijanjikan pernikahan, tapi sampai detik ini tuh kayak pernikahannya tuh kayak masih diundur-undur gitu. Sebenarnya kapan sih gitu? Karena kamu tuh juga butuh kejelasan gitu loh. Setidaknya agar diri kamu tuh tahu di mana kamu harus berlari dan di mana kamu harus berhenti. Tapi pada kenyataannya, aku merasa sampai detik ini dia masih belum menunjukkan kejelasan di mana akhir dari hubungan ini. Bukan karena dia gak sayang sih, tapi menurut aku tuh dia orang yang sangat bertanggung jawab. Dia gak mau memaksakan diri menikah dengan kamu di saat diri dia belum merasa siap. Karena menikah itu ya gak butuh materi aja, semuanya juga butuh namanya kesiapan mental, kesiapan psikologi, seperti itu. Terus kita lihat lagi di sini ada apa? Ada energi apa? Ini lebih ke arah energi kamu. Aku ngerasa kamu saat ini sedang tertekan batin karena ulah seseorang. Sama orang siapa? Ya orang yang sedang merencanakan sesuatu ke kamu. Orang yang apa ya, merencanakan sesuatu saat dia bertemu kamu. Tentunya dia adalah orang yang berdealing sama kamu ya. Karena di sini saya melihat kamu sama dia itu sudah ada ikatan. Karena di sini kan ada tanda cinta. Artinya kamu sama dia ada ikatan dan kamu tuh merasa batin kamu tertekan gara-gara dia gitu.
Entah gara-gara sikapnya, entah gara-gara tingkahnya, entah karena dramanya, atau karena janji bullshitnya ya. Tuh kan terlihat kayak kamu tuh merasa hati kamu remuk, hati kamu hancur. Atau mungkin ada juga ya di antara kamu tuh yang sampai kena trust issue gitu loh. Kamu tuh nggak mempercayai siapapun lagi gitu gara-gara dia sering berbohong gitu ya. Gara-gara dia sering dramain kamu, sehingga kayak kamu tuh menganggap semua manusia sama gitu. Uh, Menarik sih. Tapi di sini aku juga menangkap adanya energi lain ya. Eh, aku juga melihat ya, melihat adanya energi lain sih di sini ya. Atau mungkin di sini ada juga di antara kamu yang saat ini ingin mempertimbangkan ya melepaskan sebuah hubungan yang membuat diri kamu merasa nggak bahagia. Jadi kayak kamu tuh saat ini sebenarnya sedang merasa bimbang ya, sedang merasa ragu karena kamu tuh kayak ngerasa hubungan ini makin lama tuh makin nggak berkualitas gitu. Hubungan ini makin lama semakin membawa dampak toksik bagi diri aku gitu. Jadi apakah ini merupakan keputusan terbaik untuk melepas hubungan ini atau lebih baik jangan dulu. Jadi ada ya memang di antara kamu tuh yang saat ini sedang mempertimbangkan untuk apa ya, melepas gitu, melepas, mengikhlaskan hubungan yang menurut kamu tuh sangat toksik atau nggak membahagiakan gitu. Kita lihat lagi ya, kita lihat lagi ada energi apa di kartu tarot yang penuh misteri ini. Kita cek lagi. Wow, tuh kan di sini juga terbaca gitu. Bahwa memang di sini dia sepertinya sudah mempersiapkan ya rencana sedemikian rupa, terutama bagi kamu dan dia yang ada rencana untuk bertemu. Atau ya beberapa di antara mereka ini mempersiapkan rencana bagaimana cara merayu hati kamu gitu. Karena saat ini kamu sedang ngambek, sedang marah sama dia. Dan di sini juga ada juga ya di antara mereka ini ya sepertinya mereka merencanakan sesuatu gitu ya, membuat sebuah kejutan ya, membuat sebuah kejutan untuk dia berikan ke kamu, tapi nggak tahu ya kejutannya apa. Kalau uang sih kayaknya nggak mungkin karena dia terlalu pelit ya. Yang pasti itu ya mungkin kejutan ya, yang kejutan aja gitu loh, intinya yang nggak keluar banyak modal. Kita lihat lagi di sini. Ada energi apa lagi? Terus ini lebih ke energi kamu sih gitu. Bahwa sebenarnya saat ini tuh yang kamu harapkan tuh hanya satu ya. Kamu hanya mengharapkan ketenangan, kebahagiaan, kedamaian, dan rasa syukur. Dan yang perlu diingat, rasa syukur kamu tuh kayaknya nggak kurang-kurang gitu. Cuman kamu dapat pasangan yang kurang bersyukur karena di mata dia kamu selalu kurang gitu. Ya, padahal kamu nggak kurang-kurang baikin dia, nggak kurang-kurang berkorban untuk dia, tapi tetap aja ya dia nggak bersyukur gitu. Yang katanya kamu kurang gini lah, kurang itulah, kurang ngertiin dia lah, kurang begini, kurang begitu ya si kucrut ini ya. Terus aku juga ngerasa ini mewakili perasaan kamu ya. Perasaan kamu sama dia itu sepertinya udah setengah. Dulu full moon ya. Dulu kamu tuh kayak mencintai dia sepenuh hati, bagaikan rembulan. Tapi saat ini karena dia sendiri yang sering ngecewain kamu, sehingga jangan ditanya lagi ya masalah perasaan. Kayak hati kamu tuh udah tertutup sama gerhana. Ya udah gitu ya. Yang bisa aja suatu saat kamu mati rasa gitu ya, bisa meredup cinta kamu kalau lama-lama diperlakukan secara nggak adil, dikecewakan. Karena percayalah ya, sesabar-sabarnya manusia itu pasti ada batasan gitu ya. Secinta-cintanya orang ya, itu akan mati rasa juga apabila diperlakukan secara tidak tepat sama pasangannya. Lo bener lo itu. Karena gak usah jauh-jauh ya sebenarnya. Dari pengalaman gue, dari pengalaman aku sendiri, itu pernah seperti itu. Ketika kita tulus sama seseorang, memberikan kebaikan, ketulusan, kebahagiaan, kesetiaan, ya, tapi tetap aja gitu ya, dia nggak bersyukur. Tapi pada akhirnya ya ada di mana titik kita ini mati rasa sama si doi kayak gitu. Kita cek lagi ada energi apa.
Terus saat ini ada di antara mereka yang sedang baca situasi kamu. Karena kan dia yang merencanakan sesuatu, makanya dia sedang baca situasi kamu. Mungkin dia lihat gestur kamu, ya. Saat ini kamu bahagiakah, sedihkah? Ya, dia sedang membaca situasi kamu. Untuk apa? Ya untuk gimana ya bahasanya? Untuk kayak orang ini tuh agar tahu gitu ya, dimana timing yang tepat untuk ngobrol atau menemui kamu gitu, untuk menjelaskan sesuatu. Karena kan mungkin posisinya di antara kamu tuh saat ini sedang ngambek, sedang marah sama dia. Jadi kayak dia sedang membaca kamu gitu dari kejauhan. Apakah saat ini waktu yang pas ya? Waktu yang pas enggak ya gitu. Terus aku juga ngerasa ya di sini kamu bete banget karena kamu saat ini terpaksa terikat dalam sebuah ikatan yang sangat toksik gitu ya. Nggak cuma toksik dari pasangan aja, tapi lingkungan kamu juga sepertinya terlalu toksik ya. Mungkin pertemanan kamu, mungkin dalam artian lingkungan pekerjaan kamu gitu, ditambah pasangan kamu yang toksik, sehingga kayak kamu tuh saat ini merasa terjerat dalam situasi yang sangat toksik gitu loh. Terus kamu nggak tahu ya bagaimana menemukan solusi jalan keluar dari ketoksikan ini gitu. Karena kamu tuh juga kayak masih dalam artian tuh merasa bingung sendiri gitu loh ya, nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Bergerak ke sini salah, begitu salah, diem salah, ngomong pun salah. Intinya nggak tahu kenapa ya, di hadapan dia tuh kamu tuh selalu serba salah ya. Mungkin bernapas pun juga salah gitu loh ya, susah memang. Terus dan di sini juga aku ngerasa saat ini diri kamu tuh kayak mulai menjauhi ya orang-orang yang terlalu munafik gitu. Ini energi kamu, termasuk ya mungkin masa lalu kamu ya, mungkin teman kamu, mungkin orang terdekat kamu. Intinya tuh saat ini kayak kamu bener-bener mungkin dulu gitu ya, kayak kamu tuh seneng banyak sekali circle-circle pertemanan. Tapi saat ini kayaknya kamu udah mulai mengurangi deh gitu ya. Kayak kamu tuh udah mulai tahu gitu ya, mana orang yang benar-benar tulus mencintai kamu, menyayangi kamu, dan mana orang yang intinya mereka datang di saat dia butuh sesuatu aja, atau mereka datang di saat kamu seneng gitu. Di saat kamu susah ya udah, mereka munafik, mereka menjauh gitu. Karena aku ngerasa ya saat ini lebih ke energi kamu sih gitu ya. Terus aku melihat ya bahwa saat ini kamu ya, ini lebih karena energi kamu sama dia sih. Aku melihat ya, seseorang yang merencanakan sesuatu dan ingin melakukan sesuatu ke kamu tuh, mereka ingin menunjukkan sisi kehebatan dia, sisi perubahan dia gitu ya. Ingin memperlihatkan ke kamu bahwa aku tuh gak kayak kemarin, makanya kamu maafin aku gitu ya. Aku tuh ingin menunjukkan bahwa aku tuh udah mulai dewasa, udah mulai serius nih gitu ya. Jadi please hargai hargai perubahan aku gitu. Tapi di satu sisi aku melihat emosi kamu udah mulai kacau, emosi kamu udah mulai gak stabil. Karena kamu takut gitu ya, kalau ternyata perubahan dia itu ternyata perubahan yang ada maunya, nggak realistis gitu loh. Terus kita cek lagi di sini. Karena di sini ada kartu The World ya. The World tuh lagi-lagi nih ada korelasinya ya sama yang kartu tadi. Ini lebih ke arah kayak kamu tuh ingin mengambil kayak gini loh, gimana ya bahasanya, kamu tuh ingin mencari kebahagiaan kamu sendiri gitu. Karena kayak kamu tuh saat ini sudah mulai memilah dan memilih ya, mana yang membuat diri kamu gak bahagia, ya udah lepaskan aja, ikhlaskan aja gitu ya. Teman mah gampang, teman tuh bisa dicari, termasuk pasangan gitu ya. Jadi kayak kamu tuh gak ambil pusing.
mana yang nggak layak diperjuangkan, ya udah lepaskan aja gitu. Karena cinta nggak bisa dipaksakan. Kita nggak bisa memaksakan diri mencintai seseorang yang nggak mau berkorban buat kita gitu. Jadi ya sudah, kalau memang kamu nggak layak untuk aku perjuangkan, monggo silahkan gitu ya. Cari aja yang lain gitu. Nah, terus teman-teman pun juga gitu ya. Dalam artian tuh, mana yang nggak berkualitas atau mungkin mana yang nggak tulus sama kamu, ya sudah gitu, aku akan cari kebahagiaan aku sendiri gitu. Karena mencari kebahagiaan tuh nggak harus dengan teman kok gitu. Aku bisa bahagia dengan diriku sendiri, aku bisa bahagia dengan keluarga aku sendiri gitu. Karena di sini kamu benar-benar berada di puncak ya, benar-benar berada di titik yang paling lelah, capek. Terus dan di sini ya ada beberapa di antara dia ya, ini mereka ingin bertukar pikiran dengan kamu di saat dia menemui kamu gitu. Karena dia merasa bahwa kamu adalah tempat ya curhat satu-satunya, karena bagi dia kamu tuh orang yang paling mengerti ya, mulai dari titik A sampai titik C sampai titik Z gitu ya, tentang kehidupannya. Jadi kayak dia merasa menceritakan hal ini ke kamu merupakan solusi yang tepat seperti itu. Karena ya mungkin dia ini hidupnya kesepian ya. Dia merasa lega menceritakan mungkin dia merasa lega menceritakan ke pasangannya daripada ke teman-temannya. Atau mungkin ya dia ini kayak sudah nggak percaya lagi gitu ya sama mungkin keluarganya juga gitu, karena dia pernah dibohongi keluarganya mungkin gitu. Sehingga kayak ya sudah gitu, aku tuh ingin ketika aku bertemu kamu ya, aku ingin mencurahkan keluh kesahku. Dan di mata dia kamu tuh pendengar yang baik loh, kamu tuh bisa ngambil hatinya gitu, kamu tuh bener-bener bisa menjadi pendengar yang baik. Makanya kenapa dia susah lepas dari hidupmu, dia selalu ngekor gitu ya, ngekor ke kamu. Kemanapun ada kamu pasti ada dia. Terus di sini lagi-lagi ada kartu The Star, ya. The Star di sini aku melihat adanya ketidakseimbangan antara diri kamu dan diri orang yang merencanakan sesuatu ini. Nggak seimbang gitu. Ya jomplang gitu, karena kamu dan dia mungkin banyak sekali perbedaan. Beda cara berpikir, beda cara menyelesaikan masalah, atau kamu dan dia memang merasa bahwa saat ini udah nggak sejalan lagi, makanya nggak seimbang. Makanya kamu sama dia ini bagaikan air dan minyak, nggak akan pernah bisa bersatu. Sekalipun bersatu pasti ujung-ujungnya akan memicu terjadinya perdebatan baru. Seperti itu guys ya. Terus aku juga melihat bahwa di sini aku melihat ya bahwa di sini tuh ada di antara kamu yang memang merasa diperlakukan secara nggak adil gitu. Karena kenapa sih gitu ya? Kamu tuh pengennya kamu terus ya, yang dituruti kamu terus, yang didengerin, sedangkan kamu tuh nggak pernah mau nurutin aku, nggak pernah mau mendengarkan aku gitu. Ada ya di antara kamu ya seperti itu, sehingga ya membuat hubungan ini jadi nggak seimbang gitu. Karena bagaimanapun juga namanya sebuah hubungan itu kan dibutuhkan keseimbangan, benar-benar bisa mengimbangi kekurangan satu sama lain. Tapi pada kenyataannya hubungan yang terjadi di dalam diri kamu ini hubungan yang penuh ketidakseimbangan, ketidakstabilan, yang memicu terjadinya perpecahan baru. Oke? Dan di sini pesan semesta untuk kamu ya. Ini lebih ke arah buat kamu yang saat ini mengalami trust issue ya. Trauma boleh ya, tapi terlalu berlarut-larut dalam trauma juga nggak baik. Karena bagaimanapun juga saya merasa nggak semua orang ya tidak bisa dipercaya, karena di antara 1000 orang pasti masih ada orang yang baik seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Semoga radian ini bisa memberikan energi positif bagi diri kamu. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.